إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa datang ke masjid guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga amalan sholat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu memerangi hawa nafsu atau perang melawan hawa nafsu. Bapak Ibu, di antara tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia dari kotoran-kotorannya, membersihkan hati-hati manusia agar hati menjadi tenang, jiwa menjadi lurus, bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu jika tidak dikendalikan, maka dia akan menyimpang jauh, bahkan akan merusak hati, merusak jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Di dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan Allah lah yang mengutus seorang rasul di masyarakat ummi bangsa Arab saat itu, di mana rasul ini membacakan kitab-kitabnya dan yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka yang kotor, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sebelumnya mereka dalam keadaan sesat. Sebelumnya mereka jahiliyah, tidak mengenal Tuhan secara benar. Mereka berbuat syirik. Ini yang kemudian hadirin sekalian diutus seorang Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar membersihkan jiwa-jiwa manusia sehingga tidak mengikuti hawa nafsunya. Nafsu itu selalu ada pada manusia. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu hasrat seorang laki-laki kepada wanita. Kalau tidak ada ini, tidak mungkin manusia hidup. Jadi nafsu itu tetap ada pada diri manusia, hanya saja ketika nafsu itu menyimpang, mengikuti hawa nafsu, itu yang kemudian dicelah, bahkan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalan yang lurus. Masalah ini hadirin sekalian, perang lawan hawa nafsu tidak hanya pada umatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan para nabi dilarang untuk mengikuti hawa nafsu. Karena ketika orang mengikuti hawa nafsunya, bisa jadi dia jatuh dalam perbuatan syirik, jatuh dalam perbuatan kekafiran. Bisa jadi dia kemudian malas beribadah, malas untuk bangun salat subuh,
kemudian bisa jadi dia masuk dalam perbuatan dosa dan maksiat. Walaupun dia memiliki knowledge, memiliki ilmu, tapi karena menuruti hawa nafsunya, nah ini cenderung dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, bahkan orang yang belajar agama sekalipun, kalau dia mengikuti hawa nafsu, maka dia akan tergelincir, tersesat, hadirin sekalian. Sehingga muncullah perbuatan-perbuatan maksiat, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu yang cenderung untuk berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala di sini hadirin sekalian berfirman dalam surah Shad ayat 26, "Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Maka berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran. Wa la tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, fayudilluka an sabilillah. Maka dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadhulluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang sangat keras disebabkan mereka lupa pada hari perhitungan, yaitu hari kiamat. Banyak sekali ayat-ayat hadirin sekalian agar kita betul-betul bisa perang melawan hawa nafsu, menghindarkan diri dari hawa nafsu yang menyimpang, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Dawud alaihissalam dilarang untuk mengikuti hawa nafsu. Nabi Dawud termasuk salah satu nabi yang sangat terkenal dari kalangan Bani Israel, di mana dia menggabungkan antara kerajaan dan kenabian. Dia raja dan juga dia seorang nabi. Ya, pada puncak kejayaan Bani Israel ada pada Nabi Dawud dan juga anaknya Nabi Sulaiman. Ya, maka Nabi Dawud betul-betul menjaga hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia menjadi hamba yang taat, ya, hamba yang membagi waktu-waktunya, ya, untuk rakyatnya, untuk keluarganya, untuk Tuhannya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi Dawud alaihi salam. Ya, afdalu salati Dawud. Sebaik salatnya Nabi Dawud. Ya, kana yanamu nisful lail. Nabi Dawud tidur setengah malam, kemudian dia bangun. Summa qama yusalli, bangun untuk salat. Kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi untuk salat. Ini pujian Nabi terhadap Nabi Dawud alaihissalam. Begitu juga Nabi mengatakan afdhalus siyam siyamu Dawud. Sebaik-baik puasanya siapa? Nabi Dawud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Nabi Dawud itu puasa sehari, berbuka sehari. Ya, begitu juga Nabi memuji Nabi Dawud. Ya, Nabi Dawud itu seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, dia tidak minta-minta, dia bekerja sendiri. Ini pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Dawud, karena Nabi Dawud orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah. Ya, bahkan dia selalu membaca kitab suci, yaitu Zabur, sampai Allah menyuruh gunung dan burung-burung ikut serta zikir mendengarkan bacaan Nabi Dawud alaihissalam. Ya, ini pujian Nabi Muhammad terhadap Nabi Dawud. Beda hadirin sekalian ahli kitab. Justru kebanyakan ahli kitab menuduh Nabi Dawud yang bukan-bukan. Ya. Nabi Dawud dituduh bahwa dia tertarik dengan istri pasukannya, ya, salah satu tentaranya, sehingga tentaranya itu kemudian disuruh perang di medan laga, di medan jihad, ditaruh di saf terdepan sampai mati. Setelah mati dinikahi istrinya. Yaitu tuduhan
Ya, padahal tidaklah demikian kenyataannya. Ya, Nabi Daud adalah seorang hamba Allah yang baik. Kemudian juga hadirin sekalian, di sini Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, ya falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Ya, yang demikian itu suruhlah kepada agama ini ya Muhammad. Ya, suruhlah manusia kepada agama ini, agama Islam, agar mereka masuk agama Islam. Wastaqim, dan beristiqamalah, ya konsekuenlah dalam menjalankan agama ini. Kama umirta, sebagaimana kamu yang diperintah. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan sampai kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini menunjukkan hadirin sekalian, pembicaraan tentang hawa nafsu ini penting sekali, karena hawa nafsu inilah yang menyeret manusia dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ketika orang itu mencuri, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, ketika seseorang berzina kemudian meninggalkan sholat, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia tahu yang benar tapi dia tidak mengikuti kebenaran. Ya, makanya dicelah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan mereka itu maghdub waladdallin. Maghdub Yahudi kata Nabi. Kenapa mereka itu dilaknat, mereka itu dibenci, hadirin sekalian, dimarahi, dikutuk? Karena mereka itu pintar, ya, tetapi tidak menggunakan ilmunya. Mereka itu tahu yang benar tapi meninggalkan kebenaran, tidak mau mengamalkan. Ya, makanya Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, kalau ada di antara umat Islam yang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka syabihun bil Yahud. Dia itu seperti Yahudi. Tahu hadirin sekalian, tapi karena hawa nafsunya lebih cinta kepada dunia, memilih uang, ya jabatan, ya sudah ilmunya dibuang. Dia tidak peduli hal haram. Ada seperti ini banyak saat ini hadirin sekalian. Sudah paham itu hal haram, sudah paham itu tidak boleh, tapi dia tidak peduli. Ya, demi apa? Uang, demi jabatan. Ini orang ngerti seperti ini tidak melaksanakan, sama seperti Yahudi. Waladdallin, dan bukanlah orang-orang yang sesat. Yang sesat di sini maksudnya siapa? Humun Nasara kata Nabi. Mereka itu orang-orang apa? Nasara, karena mereka beribadah kepada Allah bila ilmin. Beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Kalau ada di antara umat Islam ahli ibadah, masya Allah ibadahnya, tapi ibadahnya tidak didasari dengan ilmu petunjuk dari Nabi, asal pokoknya dianggap amalan ibadah, tapi enggak ada dasarnya, maka dia sama dengan apa? Nasrani. Ya, jadi mereka dua-duanya mengikuti hawa nafsu. Hadirin sekalian, ini bahaya sekali. Ini yang kemudian tergelincirnya banyak orang-orang alim. Ya, kenapa orang itu mengikuti hawa nafsunya? Ada beberapa sebab hadirin sekalian. Pertama, karena kebiasaan kecil, dibiasakan mulai kecil sama orang tuanya, dituruti apa kemauannya. Ya, beli mainan kemana saja dituruti. Ya, kemudian ketika dia disuruh puasa dia tidak mau, dibiarkan saja. Ya, sehingga anak ini tumbuh menuruti hawa nafsunya karena pendidikan yang salah dari orang tuanya. Giliran bangun subuh, ya dibangunkan, tidak mau, dibiarkan. Kasihan nanti ngantuk waktu sekolah, sehingga enggak dibangunkan sholat subuh, dibiarkan saja. Ya, tumbuh dengan mengikuti hawa nafsu, maka besar juga mengikuti apa? Hawa nafsunya. Padahal kata Nabi, Bapak Ibu, anak itu kalau usia 7 tahun disuruh sholat, perintahkan sholat, diajari sholat, diperkenalkan sholat, walaupun kadang sholat, kadang enggak sholat, kadang sholatnya cepat, pokoknya ada perintah sholat sambil diajari. Ya, kemudian kalau usia 10 tahun tidak mau sholat, suruh pukul. Fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul anak itu ketika usia 10 tahun tidak mau apa? Sholat. Tentunya pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, sebagai hukuman yang terakhir. Nah, ini bahaya sekali, dibiarkan mulai kecil mengikuti hawa nafsunya.
Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, kenapa dia mengikuti hawa nafsu? Karena dia berteman, suka duduk-duduk bersama orang yang mengikuti hawa nafsu. Makanya dalam istilah akidah dikatakan ahlul ahwa wal bid'ah. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, suka duduk sama orang-orang yang suka minum khamr, suka duduk sama orang-orang yang akhlaknya jelek. Ya, suka duduk sama orang-orang yang tidak peduli sama agama, hal haram. Duduk sering lama, hadirin sekalian. Ini berbahaya. Ya, ada seorang syair mengatakan as-sahib sahib. Teman itu bisa menarik Anda. Sehingga tidak salah kemudian Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dinilai karena apa? Temannya. Ya, lihat temannya siapa dia, seperti itulah dia. Ya, makanya di sini kita harus pandai memilih dan memilah teman, hadirin sekalian, karena pengaruhnya sangat kuat. Ya, kalau pengaruhnya model-model orang yang mengikuti hawa nafsu, ini bahaya. Ya, ada juga tokoh-tokoh agama lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Tidak boleh kita duduk sama mereka. Ya, akhirnya kita kepengaruh, hadirin sekalian. Tokoh agama tapi ngomongnya tidak pakai dalil, ya, mengikuti hawa nafsunya karena kefanatikan golongan, kefanatikan apa begitu ya, ya partainya, sehingga lebih membela kelompoknya daripada agama itu sendiri. Maka orang-orang seperti ini kita tidak boleh duduk bersama mereka. Ya, orang-orang yang kemudian berbicara masalah-masalah yang menyimpang, kemudian kita duduk, ini tidak boleh. Ya, karena bisa mempengaruhi hati kita. Ya, sehingga kita mengikuti hawa nafsu. Kemudian juga mereka ini, Bapak Ibu, mereka mengikuti hawa nafsu karena kurang mengenal hak Allah. Ya, tidak mengenal akhirat dengan baik. Bahwasanya kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, bahwa kita ini hidup untuk ibadah. Jangan lupa kita ini ibadah, jangan lupa sholat, jangan lupa puasa Ramadan, jangan lupa zakat. Ya, kita hidup ini untuk ibadah, sehingga kita diingatkan terus setiap saat jangan lupa ibadah. Setelah Ramadan pun jangan lupa ibadah, karena menyembah Allah bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, jangan menuruti hawa nafsu. Ya, lihat bola sampai kemudian tidak mau sholat subuh. Ya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ya, dia tidak tahu hak Allah. Hak Allah adalah agar kita beribadah kepadanya. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, pernah ditanya oleh Rasulullah, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, walaupun mungkin dia tahu, dia tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah mereka itu beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan dengan selain siapapun. Ya. Nah, inilah hadirin sekalian, orang yang mengikuti hawa nafsu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli. Ya, tidak takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang suami begitu mudah mengucapkan kata cerai, ya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu bagaimana akibatnya. Ya, ketika seorang suami lalai dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang memberikan nafkah dengan halal, dia tidak peduli. Ya, dia malas-malas saja, dia tidak rajin bekerja. Ini contoh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, ketika omongannya dia, pendapatnya dia menabrak ayat-ayat hukum-hukum hal haram, dia tidak peduli. Yang penting hawa nafsunya. Ini berbahaya sekali, hadirin sekalian, mengikuti hawa nafsu ini. Makanya di antara pelajaran puasa Ramadan ini,
kita mampu menahan hawa nafsu. Ya, kita disuruh untuk menahan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu di siang hari berhubungan suami istri tidak boleh. Ya, kemudian makan dan minum apa? Tidak boleh. Dan larangan-larangan lainnya. Ya, dalam puasa tidak boleh. Supaya hati kita ini lurus. Hati kita ini lurus, jiwa kita ini lurus. Ini penting sekali, hati jiwa ini mempengaruhi anggota badan kita ini. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, fa in salahat salaha sa'iru amali, fa in fasadat sa'iru amali, ala wahyal qalbu." Ketahuilah di dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka semua anggota badan ini baik. Tapi sebaliknya, apabila segumpal daging ini tidak baik, maka semuanya anggota badan tidak baik. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya. Nah, ini menunjukkan pengaruh kuat, hadirin sekalian. Orang bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ini sangat mempengaruhi hati, sangat mempengaruhi jiwa. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW sering berdoa. Dalam doanya dia mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Ya, karena banyak gara-gara hawa nafsu orang itu bisa murtad, hadirin sekalian. Gara-gara hawa nafsu dia karena cinta tidak peduli, ditinggalkan agamanya. Karena harta ditinggalkan hartanya, tinggalkan agamanya. Ya, mengikuti apa? Hawa nafsu. Berbahaya sekali. Nabi sudah memprediksi umatnya akan seperti itu. Ya, Nabi mengatakan, badiru bil a'mal, hendaklah kalian ini cepat beramal. Fitnan kaqita'il lail mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi pagi itu orang itu masih beriman, masih baik. Ya, ke masjid, sorenya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa jadi sorenya dia itu beriman, mukmin, ke masjid. Hadirin sekalian. Tapi paginya jadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia, mengikuti apa? Hawa nafsu. Ya, Nabi juga sering berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Jangan sampai cenderung mengikuti hawa nafsu, mampu menahan gejolak hawa nafsu. Ya, orang punya hawa nafsu tadi itu dibolehkan, hadirin sekalian, tapi jangan sampai melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nafsu makan boleh, ya, nafsu minum boleh, hasrat sama wanita, syahwat boleh, tapi pada realnya. Jangan sampai di luar apa? Hukum. Melanggar hukum, baru itu yang diharamkan. Ya, jiwa ini, hadirin sekalian, kalau dibiarkan akan menyimpang jauh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, sukseslah orang itu terus membersihkan jiwanya. Ya, terus dia mengontrol hawa nafsunya. Dan rugilah, celakalah orang itu yang mengotori jiwanya, mengumbar hawa nafsunya. Ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang mungkar. Pokoknya hawa nafsunya dijadikan supirnya, jadikan pemimpinnya. Bila dia berbicara pakai hawa nafsu, dia bertengkar pakai hawa nafsu. Ya, susah tundukkan hatinya ini.
Makanya kita ini hadirin sekalian perlu kita ini mengenal bagaimana kita ini bisa menundukkan hawa nafsu, karena orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya itu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga tempatnya. Ya, surga tempatnya. Dulu siapa sahabat-sahabat Rasulullah itu, Bapak Ibu? Mereka itu orang-orang musyrikin, orang-orang Badui, ya, orang-orang yang suka berperang karena hal-hal yang sepele. Ada yang berzina, ada yang minum khamr. Tapi kenapa mereka kemudian berubah total? Ya, di antaranya mereka mampu mengendalikan hawa nafsunya setelah mereka diajarkan oleh Rasulullah Islam. Ya, mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sampai pada puncak imannya mereka disuruh hijrah. Mereka hijrah. Tidak peduli mereka enggak bawa apa-apa dari Mekah Madinah. Ada yang dirampas harta bendanya, toko-tokonya disita, rumah-rumahnya disita. Mereka harus meninggalkan orang-orang yang dicintai dengan perasaan sedih. Tetap mereka bisa menahan hawa nafsunya. Tidak peduli. Ya, itulah orang-orang yang bersih hatinya, dibersihkan sama Rasulullah. Hati ini penting, hadirin sekalian. Dan dalam Al-Quran hati itu ada 3 macam ya. Yang pertama al-qalbun salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di nanti hari kiamat tidak manfaat anak atau harta, tidak ada yang bisa menolong kecuali orang yang menemui Tuhannya dengan hati apa? Yang bersih, salim. Hati yang mengenal Allah, patuh kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih mendahulukan Allah. Kemudian yang kedua adalah qalbun mayyit, hati yang apa? Hati yang mati. Ya, dia hidup tapi memiliki hati yang mati. Seperti mayat hidup dia itu. Orang hidup tapi berjalan. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hatinya orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu engkau nasihati mereka, tidak engkau nasihati mereka, sama saja tidak beriman. Hadirin sekalian, hatinya ini hati orang kafir. Ya, hati yang terbalik, hati yang sudah mati. Susah mereka ini. Kecuali apabila diberi hidayah oleh Allah SWT, hatinya dibersihkan, sehingga dia kemudian tunduk menjadi mu'allaf. Makanya mu'allaf dari kata ulf, ditundukkan, dilembutkan hatinya yang keras. Kemudian yang ketiga, qalbun marid, hati yang sakit. Hati ini terkadang baik, terkadang tidak baik, terkadang rajin sholat, terkadang malas, terkadang semangat dalam acara-acara ibadah Islam, terkadang malasnya minta ampun. Ya, ini bahaya. Jika dibiarkan bahaya, akan menjadi orang munafik orang seperti ini. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, bahaya banyak seperti ini. Orang yang menjalankan sunnah enggak disukai. Padahal sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi ada dasarnya, enggak disukai, dibenci. Membenci sunnah-sunnah Nabi, membenci orang yang menjalankan sunnah Nabi, enggak senang aja. Ya, melihat wanita yang pakai baju syar'i, enggak suka hatinya, hadirin sekalian, enggak suka. Tapi ketika melihat wanita yang setengah bajunya biasa aja, enggak ada masalah. Ya, seperti itu. Maka dalam hati ada penyakit. Ini bahaya sekali. Ya, tentunya obatnya apa seperti ini? Obatnya ya belajar agama. Ya, ikhlas.
Karena Allah Subhanahu wa taala ya ingat akhirat, hadirin sekalian. Kemudian apa lagi? Ingat hukuman dari Allah kalau dia itu melampiaskan hawa nafsunya. Bahaya sekali. Tokoh-tokoh kekafiran yang disebutkan dalam Al-Quran katakanlah seperti Fir'aun. Fir'aun itu mengikuti hawa nafsunya. Ya, padahal sudah melihat bagaimana mukjizat demi mukjizat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel dulu masih baik di zaman Fir'aun. Ya, tidak ada apa-apa, bersih daerahnya, perumahannya itu bersih. Di tempatnya golongannya Fir'aun orang-orang Mesir ada kutu banyak sekali. Ada angin, banjir, tempat Bani Israel tidak ada. Tempatnya Nabi Musa dan sukunya tidak ada sama sekali. Kata di mana-mana Bani Israel di Mesir itu kelompoknya Fir'aun. Sedangkan di rumah-rumah Bani Israel tidak ada sama sekali. Air begitu juga. Ketika mereka mau minum air, darah. Sedangkan di mana Bani Israel tidak ada sama sekali. Ini mukjizat. Makanya ketika itu datang Nabi Musa kepada Fir'aun, "Ya Fir'aun, amin. Berimanlah kamu kepada Allah. Laqad alimta, kamu itu sudah tahu. Sudah tahu yang benar, kamu sudah tahu. Yang benar, yang salah itu kamu sudah tahu. Mukjizat demi mukjizat sudah datang melihat. Tapi kamu enggak beriman. Kenapa? Hawa nafsu. Hadirin sekalian. Mengikuti hawa nafsu. Bahaya ini. Ya. Seperti Abu Jahal, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Bapak Ibu musuhnya Nabi, ya. Dijuluki oleh orang Quraisy Abul Hakam. Bapaknya orang pandai. Ya, tapi dijuluki oleh umat Islam Abu Jahal karena menolak Islam. Menolak risalah Rasulullah. Siapapun yang menolak Islam walaupun pintar, bodoh sebodoh-bodohnya orang. Enggak mulia. Orang kafir itu tidak mulia. Hadirin sekalian. Ya, makanya kita enggak boleh membanggakan orang kafir, tidak boleh. Kata Aisyah, Nabi itu enggak pernah bangga sama orang kafir, sekecil pun enggak pernah. Karena mereka lebih hina daripada kutu, tahu kutu ya, yang hidup di kotoran binatang. Lebih hina orang kafir. Bayangkan. Kemudian kita berikan cinta kepada mereka, la hawa nafsu akhirnya. Hadirin sekalian, tidak boleh. Ya. Lihat Abu Jahal itu, dia tahu siapa Rasulullah. Bahkan dia pernah mengendap-endap ya, ke rumah Rasul di malam hari sampai pagi mendengarkan Nabi membaca Quran. Dia tahu bahwa ini Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah wa laisa kalamul bashar. Bukan perkataannya tukang syair yang lainnya. Dia tahu, dia meyakini itu. Dia pernah ngomong samanya, Muhammad ini seorang rasul, dia mengatakan begitu, seorang rasul. Hanya saja ya dari suku saya enggak ada seorang rasul. Saya tidak bisa untuk berlomba-lomba dengan dia. Ya, kalau misalnya masalah haji, keluarga Muhammad ngasih makanan minuman, kita siap ngasih makanan dan minuman. Keluarga Muhammad menjadi tokoh, di antara kita juga ada yang menjadi tokoh. Keluarganya Muhammad ada jadi seorang rasul, saya tidak ada. Berarti saya tolak dia. Karena apa? Hawa nafsu. Hadirin sekalian, ini bahaya. Ya, ego ini kalau dipertahankan, ego yang menyesatkan ini bahaya. Karena hawa nafsu ini merupakan pintu setan masuk ke dalam manusia. Innash syaitana aduwwan lakum fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu, hadirin sekalian, musuh yang nyata bagi kalian dan ambillah dia sebagai apa? Musuh. Sudah banyak kurban-kurban orang yang mengikuti hawa nafsu. Sudah jelas tahu tentang Islam tidak mau. Ya, dan itu banyak, hadirin sekalian. Bahkan Raja Romawi Heraklius hampir mau masuk Islam. Hampir mau masuk Islam. Ketika diceritakan oleh Abu Sufyan, siapa Muhammad ini?
Dia mengatakan, apakah Muhammad ini pengikutnya bertambah terus? Ya, iya, tiap hari bertambah. Apakah ada yang murtad? Tidak ada sama sekali, katanya Abu Sufyan. Apakah kalian pernah berperang sama dia? Iya, terkadang kita kalah, terkadang kita menang. Terus jawab, Abu Sufyan jujur, pada waktu itu dia musuhnya Nabi, kepala dagang Quraisy di Syam, dipanggil sama Heraklius. Siapa Muhammad yang aku jadi Nabi? Bagaimana akhlaknya dia? Dia itu jujur, dia itu amanah, dia itu begini-begini. Ajib katanya. Ini semuanya tahu kamu Abu Sufyan, ini Nabi. Kalau memang apa yang kamu katakan itu benar, kamu enggak dusta, dia memang seorang Nabi. Kalau saya ketemu sama dia, ya aku cium kakinya. Itu pendeta-pendeta di sisinya gempar, hadirin sekalian. Gempar langsung. Dipikir siapa namanya Heraklius ini mau masuk Islam. Dan memang hampir mau masuk Islam. Tapi ketika pendeta-pendeta sekitarnya itu, menteri-menterinya kayak tersinggung berat begitu, khawatir menjatuhkan dia, khawatir kehilangan kekuasaannya, tidak jadi masuk Islam. Tidak jadi masuk Islam. Hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu bahaya sekali. Dijadikan sebagai Tuhannya. Sudah tahu yang benar, hadisnya sahih, sudah jelas, ditolak. Karena bukan kebiasaannya dia. Jadi Islam ini menurut dia karena kebiasaan, bukan dengan dalil. Ini bahaya sekali. Ya, dan kembali lagi Bapak Ibu, dengan puasa ini betul-betul kita bisa mendidik jiwa kita agar mampu mengendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu dikendalikan, maka mudah untuk menerima kebenaran. Ya, mudah untuk mengatakan ini haram yang dibenci oleh Allah, ditinggalkan itu mudah. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, susah. Cenderung kepada dunianya, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ya, lebih mencintai hawa nafsunya, lebih mencintai harta bendahnya, jabatannya daripada Allah dan Rasulnya. Nah, ini diantara pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.